Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Sebenarnya tuh awalnya kita tuh bingung nih, kan kita punya banyak barang ya di rumah. Terus belum ada tempat yang bisa memfasilitasi barang-barang ini. Terus kita mikir mau barang-barang bekas tuh mau taruh di mana ya? Sedangkan kita beli terus-terusan barang bekas. Terus akhirnya kenapa kita nggak bikin tempat aja khusus untuk orang-orang yang bingung mau taruh barangnya di mana. Nah akhirnya kita buat Vintage Vibes. Sebenarnya kalau untuk thrift store gitu kan banyak di luar negeri sebenarnya. Contohnya kayak Goodwill atau South Fashion Army. Cuman kan mereka fokusnya ke charity kan. Jadi mereka cuma menampung barang terus dikasih ke orang lain lagi. Nah kalau di Indonesia tuh sebenarnya ada, cuman mereka tuh per kategori, kayak misalkan contoh Pasar Senen baju aja atau elektronik aja. Tapi kalau di vintage tuh semuanya kita jual, mulai dari elektronik, furniture, peralatan bayi juga kita ada. Darling, you send me. Awalnya sih mungkin dari teman-teman dekat dulu nih yang punya banyak barang. Nah mulai dari teman-teman dekat itu akhirnya word to mouth lah. Temennya ini ngasih tahu ke temennya lagi, lu kalau punya banyak barang taruh aja di vintage. Terus akhirnya kita announce di social media juga, bikin beberapa iklan dan lain-lain. Akhirnya sampai sepenuh ini barangnya, karena emang beneran semua orang pasti punya barang yang nggak kepake di rumah. Kalau dikumpul-kumpulin kan pasti jadi banyak juga. Send me. I know you send me. Honest to you. Kita punya tim khusus sendiri, jadi kita punya tim marketing, kita punya tim untuk kurasi barang, tim untuk menerima barang, sampai untuk display barang kita punya masing-masing timnya. Nah biasanya itu diseleksi pada saat penerimaan barang. Kalau untuk kualifikasi barang kan kita terima semua nih, karena namanya Vintage Vibes, jadi kita hanya menerima tidak menerima elektronik di bawah tahun 2000. Jadi handphone yang canggih sekarang tuh kita udah nggak terima. Tapi kalau furniture justru semakin vintage kita semakin butuhkan. Udah gitu dilihat juga dari merek. Udah pasti dari merek sih, karena kita mostly di sini barangnya middle brand. Barang middle brand. Terus kalau untuk baju sendiri sih kita yang penting nggak ada cacat, lubang atau noda gitu-gitu. Jadi benar-benar masih bisa layak pakai, dan at least 85% lah layak pakai. I know you send me. Honest you do. Kalau misalkan untuk harga, fokus di kita yang kasih harga. Karena titip barang di sini itu nggak ada fee-nya, nggak ada charge sama sekali. Jadi titip barang sini free, tapi yang menentukan harga kita. Karena kita juga lihat harga dari marketplace. Kalau untuk middle brand kan kita pasti lihat harga aslinya dan lain-lain. Pokoknya kita harus paling murah aja gitu. Barang paling murah tuh 10.000 juga ada. Itu kayak kalung gitu, kalung aksesoris, terus atau peralatan bayi itu juga murah-murah. Rata-rata kalau peralatan bayi itu kita baru. Kalau yang paling mahal tuh di situ ada kayak brankas zaman VOC gitu, harganya sekitar 800 juta deh kalau nggak salah. Yang pasti kan dari awal mereka titip jual kan kita udah ada persetujuan dan lain-lain kan, dan kita tuh mempunyai sistem sendiri, kita tuh nge-manage sistem kita dengan baik. Terus juga kita tuh transparan sama orang vendor-vendor yang titip jual di kita. Jadi kita tuh selalu make sure kalau barang yang mereka titip di sini tuh kondisinya pasti akan baik, pasti akan laku cepet. Kita istilahnya kita cariin caranya biar barangnya tuh cepet keluar, cepet laku gitu. Kurang lebih kita punya e-commerce juga, punya marketplace, terus kita ada Instagram juga. Kita suka setiap seminggu 2 kali itu ada Instagram live. Jadi kita jualin baju-baju kita lewat Instagram live juga. Kurang lebih sih lewat social media sih udah pasti. Enough today, I've had it now. Enough, you say I'm not Kalau sukanya tuh sebenarnya kita bisa ikut berkontribusi buat lingkungan sebenarnya, karena kan kita dengan adanya ini bisa memperpanjang usia pakai suatu barang kan. Terus juga ada konsep reuse juga di toko ini gitu. Itu sih sukanya. Nggak sukanya itu karena orang Indonesia masih belum familiar sama kata-kata pre-love. Masih ada beberapa orang yang istilahnya, masa gue pakai barang bekas sih, gue kan nggak tahu nih barang habis dipakai orang dan segala macam gitu loh. Itu sih yang masih kita usahakan untuk nge-brainwash orang-orang
supaya belanja barang thrifting atau pakai barang thrifting tuh nggak seburuk itu, karena kita punya kualifikasi yang benar-benar detail banget.